Kenapa dia bisa jadi juara 1 dan kalah sama yang satunya? Karena kalau juri luar itu teman-teman katanya nggak suka banget sama yang namanya ekor uban. Katanya basial. Which is sebenarnya kalau di Jakarta itu nggak ada urusannya sebenarnya. Dan udah berkali-kali kontes sebenarnya ekor uban itu juga bagus gitu. Ada Messi, ada Wagyu, Salvatore. Kita juga mau tanya ke teman-teman kira-kira sebenarnya kayak gimana sih gitu. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Ya, jadi hari ini hari yang sangat menyenangkan guys. Ini adalah hari kontes day dimana kita udah lama banget nggak ikutan kontes. Hari ini kita akan menerjunkan beberapa ikan yang teman-teman mungkin belum pernah lihat di arena, belum pernah kita posting di sosial media. Nah, kita hari ini akan membawa 2 ekor kelas XL. Kalau yang dari kita rawat-rawat dan dari customer mungkin ada beberapa ikan lainnya. Nah, untuk proses penangkapan kita skip teman-teman, karena menurut saya itu adalah hal yang sudah sangat biasa dilakukan. Jadi kita akan menayangkan 1 ekor aja yang kita akan tangkap. Ikan ini kurang lebih ukurannya 60 cm ke atas, hampir 65 kemungkinan. Teman-teman bisa lihat previewnya sedikit. Nah, kita hari ini tidak akan membahas hal yang gitu-gitu aja. Kita juga belum tahu sebenarnya kita mau ngomongin apa di kontes ini. Tapi teman-teman ikutin terus vlog ini, jangan sampai kelewatan, jangan sampai di skip. Kenapa? Karena kita mau mencari hal yang baru yang ada di kontes ini, yang kita bisa bahas dan kita jadikan edukasi. Katanya kontes ini diembel-embelkan dengan bukan kontes biasa. Nah, kita mau tahu sebenarnya apanya yang nggak biasa gitu. Dan kita juga mau lihat kira-kira line up ikan di situ seperti apa. Dan seperti yang teman-teman tahu, tahun depan kita udah berencana untuk balik ke arena kontes. Kita udah berencana balik ke ranah grooming dan hunting. Mungkin tahun depan kita mau lihat sebenarnya kalau lawan-lawan yang ada di arena ini seperti ini, apakah ikan yang mesti kita siapkan? Karena kita sudah mulai jalan-jalan ke Indo Dragon, ke ACP, dan sekarang Octovore. Nanti kita akan tarik kesimpulan kira-kira kita sebagai tim market mau bawa tren ikan ini, selera kita kemana. Jadi pasti akan ada ikan yang market approve, yang benar-benar kita suka, tapi juga harus ada ikan-ikan yang sebenarnya kita tujukan untuk bertanding. Karena kita harus tahu sebenarnya selera juri seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Di setiap kontes itu kalau nggak salah ada sedikit-sedikit perbedaan yang kita harus tahu. Nah, sekarang kita tangkap ikannya dulu, habis itu kita langsung gas ke arena. Ya, jadi kita sudah sampai di arenanya, kita skip semua proses aklimasi dan segala macamnya. Hari ini kita akan membahas tidak terlalu banyak guys. Kita akan membahas 4 ikan kita di XL. Salah satunya dari groomingan Mike Red sendiri, 3 dari groomingan dari Tres Aquatic ya. Teman-teman, kita langsung ke yang pertama ya. Jadi ini ikan dulunya waktu mungkin 1 tahun yang lalu ya, mungkin gue lihat ikan ini warnanya agak kurang cerah teman-teman. Ikan ini masuk ke boarding di Tres Aquatic dan dihandle oleh Arnold selama setahun ya, Not, kurang lebih ya? 10 bulan. 10 bulan guys, cuma 10 bulan. Warnanya sudah kecuci, bentuk badannya udah proporsional, dan kemarin itu ada sedikit koreksi-koreksi kecil di ekornya supaya rapi dan segala macam. Nah, ini adalah pasukan kita yang pertama guys, supaya teman-teman lihat nilai. Hari kita akan buka-bukaan dulu, akan pasukan-pasukan kita. Nanti kedepannya kita akan lihat keliling ikan-ikan yang ada di sini itu seperti apa, dan yang jual seperti apa, dan kita bisa merumuskan sebenarnya kalau di kontes ini itu yang dicari sebenarnya apa. Kita juga kita mencoba mencari tahu, karena kontes sekarang ini kriteria penilaiannya dan segala macamnya itu agak sedikit berbeda satu sama lain. Nah, ini adalah ikan kedua yang akan kita showcase. Ini namanya Ivan Gunawan guys. Ini kita grooming di facility dari Market Collection. Ikan ini sebenarnya secara anatomi dan segala macamnya tidak ada kekurangan atau tidak ada minus apapun. Ikan ini baru keluar teman-teman. Satu-satunya yang menjadi sedikit ganjalan di saya tuh, saya punya waktu training untuk ikan ini nggak terlalu panjang sebenarnya. Iya. Jadi kita belum sebenarnya belum harus turun ikannya, cuman untuk
masuk ke progres yang lebih lanjut lagi, ikan ini memang harus diturunkan. Kenapa? Karena kita mau ikan ini lepas sedikit dari lendirnya. Kalau teman-teman lihat ini semua lendirnya udah pada copot berjatuhan. Nah nggak apa-apa, nanti kita besok seharusnya warna ikan ini akan bounce back karena lendir yang copot itu akan mulai regen. Oke? Nah terus ini ikan yang menurut saya paling ini ya, paling salah satu yang paling berbahaya dari yang kita bawa, namanya Leviathan. Ikan ini dipunyai oleh Rosandi, di handling lagi oleh Arnold dan Tres Aquatic. Ikan ini menurut saya tidak, ini versi Igun yang lebih slick, mini ya, mini dan lebih slick gitu. Jadi lebih nggak ada goresan apa segala macam, mukanya pun masih muda. Kalau kita lihat ukurannya mungkin hampir 60 tapi belum 60, hampir 60. Nah ini apa? Salah satu yang terkecil di kelasnya. Nah, salah satu terkecil di kelasnya, tapi bukan artinya dia akan mendapatkan piala atau juara yang terkecil. Tapi nanti kita lihat nih. Kalau saya punya feeling di sini lumayan gede. Nah, oke. Ya, ini terakhir adalah ya saya. Ikan ini juga nggak pernah di showcase, nggak pernah diapa-apain. Nah, ini ikan juga salah satu ikan terbesar juga di sini dan bentuknya juga lumayan bagus. Nah, jadi teman-teman lihat kalau kita lagi turun ikan tuh ada ikan yang memang udah finish banget, ada ikan yang sebenarnya finishnya belum jadi tapi terpaksa kita turunin karena ada alasannya. Nanti alasannya mungkin bisa dibahas di vlog-vlog selanjutnya. Hari ini kita wrap up di situ dulu karena perjalanannya sebenarnya terlihat simple tapi waktu yang dimakan itu cukup panjang. Besok kita akan mulai membahas apa sih sebenarnya yang mau kita bahas di sini. Kita mau cari tahu dulu, malam ini kita mau semedi, makanya jangan sampai kelewatan. Sampai jumpa besok guys. Ya guys, ini sudah hari ketiga, hari kedua kita skip karena penjuriannya itu sampai lumayan cukup larut dan saya mesti nemenin beberapa tamu dari luar negeri. Jadi kita hari ini akan mulai membahas apa yang terjadi di kontes ini. Tentunya pasti kita akan bahas dari kelas yang kita paling banyak masuk, itu di kelas XL. Jadi sebenarnya kita mulai dari kiri ya teman-teman ya. Yang pertama nih si Edrogan yang warnanya saya bilang bagus banget. Yang ini belum membuahkan hasil teman-teman. Saya juga sebenarnya agak bingung sama beberapa fokus penjurian di sini sebenarnya. Jadi kita tadinya saya mau ngajarin teman-teman, tapi karena saya pun juga bingung, kita akan me-layout aja yang juara itu yang mana. Terus kira-kira alasannya kenapa ya, kalau menurut kita sendiri, teman-teman juga bisa nanti lihat ikannya dan komen di bawah. Sebenarnya kira-kira pakemnya itu ke arah mana sih? Karena setiap kontes kan pakemnya beda-beda. Kalau dibilang penjuriannya fair atau enggak, menurut gua kali ini udah fair. Cuman mungkin karena sistem poin dan segala macemnya dan mungkin ada juri yang juga banyak ya, ada 19 juri dan ada juri dari luar juga. Dan menurut saya pribadi, kalau juri dari luar itu biasanya seleranya agak berbeda sama selera dari orang Indonesia sendiri. Beda standar sebenarnya. Jadi ada salah satu yang paling menonjol, yang standarnya itu sangat beda banget. Yang nanti akan saya sebutkan, ini berpengaruh dalam waktu terjadi voting antara juara 1 dan GC-nya. Tapi ini katanya lagi ya teman-teman ya. Karena saya dengar dari luar. Ya, jadi ini ikan kita yang pertama. Sebenarnya ikan ini cukup mulus sebenarnya, cukup baik. Kalau saya kira hanya satu sanggahannya mungkin karena ekornya ini beda warna gitu. Itu aja menurut saya ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini berpengaruh segitu besar gitu loh. Nah kita lanjut ke ikan kita yang kita sebenarnya tadinya lumayan pede karena warnanya itu lumayan cerah dan sampai hari terakhir pun dia masih menunjukkan warna yang sama karakternya, fantastis. Dan tadinya kenapa kita pede banget, karena ikan ini tuh adalah ikan yang tingkat kemulusannya cukup tinggi sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari ekornya, dayungnya, mulutnya, dan semuanya itu tidak ada poin yang bisa sebenarnya hilang banyak. Nah tapi ini hari ini kita berkesempatan, kita senang juga teman-teman, kita masih dikasih juara 5, walaupun kita hampir tergelincir ke jurang, kita hampir nggak juara. Tapi kalau saya tebak, di tebakan saya adalah karena ikan ini ada warnanya masih belang teman-teman. Jadi belang di antara kiri dan yang kanan. Walaupun warnanya itu sangat cerah, walaupun warnanya itu intensitasnya udah cukup baik, tapi ini adalah salah satu ikan yang kalau bisa dibilang sebenarnya belum finish. Jadi kalau
saya nanya teman saya, kebetulan teman saya ada yang juri, si Hans, katanya itu warna itu untuk sama antara kiri dan kanan itu sangat penting ternyata. Karena kalau begitu belang dikit biasanya dia ke-push jadi yang juara bawah, walaupun segala poin yang lainnya tuh udah mumpuni gitu ya. Kita harus bisa terima, dan teman-teman harus ingat, teman-teman di rumah harus ingat, berarti kalau kita lagi tanning arwana kita dan belang, kita harus mengusahakannya untuk supaya nggak belang. Jadi di rumah harus rajin-rajin ngecek gitu, not. Jadi kadang tuh kita kan mulai dengan satu lampu, kita nggak sengaja, kita keterusan, kita kasihkan, yang satu udah naik, bener-bener naik, yang satunya itu belum. Nah ini yang terjadi sama ikan ini teman-teman. Jadi waktu itu kita nggak rencana mau ikut kontes pakai ikan ini. Jadi kita tanning hanya menggunakan satu lampu, dan di akhir-akhir kalau nggak salah 3 minggu sebelum kontes kita mulai kejar warnanya. Sebenarnya itu yang kejadian. Jadi kita masih sangat bersyukur kita ikut, kita bisa dapat juara 5. Dan kenapa kita bahas di bagian XL? Karena cita-citanya Mike Red bulan depan, bukan bulan depan, tahun depan, kalau dikasih kesempatan kita akan masuk ke ikan-ikan XL dengan ikan yang kita punya. Dan kalau misalnya berkesempatan kita bisa dapat bahan juga gitu. Nah kita langsung masuk ke ikan yang kita bawa juga, dapat peringkat lumayan tinggi di juara 1. Nah ini kemarin itu sempat menjadi perdebatan teman-teman, sempat menjadi voting apakah kita harus menjadi juara 1 dan menjadi GC. Akhirnya kita mendapatkan gelar juara 1. Nah ini yang mau saya edukasi teman-teman di kenapa dia katanya ya, ini katanya banget kenapa dia bisa jadi juara 1 dan kalah sama yang satunya. Karena kalau juri luar itu teman-teman katanya nggak suka banget sama yang namanya ekor uban. Katanya basial. Which is sebenarnya kalau di Jakarta itu nggak ada urusannya sebenarnya. Dan udah berkali-kali kontes sebenarnya ekor uban itu juga bagus gitu. Ada Messi, ada Wagyu, Salvator. Jadi kayak ya itu dia tadi, karena ini mungkin menggabungkan dua belah juri sini dan juri luar. Ya akhirnya hasilnya demikian. Apakah ikan ini bagus? Saya masih bilang ikan ini adalah ikan yang bagus gitu. Karena sampai hari terakhir warnanya juga masih stay dan semuanya renangnya juga normal gitu. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu ikan yang kalau teman-teman lihat mulus dari ujung sampai ujung. Jadi nggak ada keminusan juga sebenarnya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat sekarang yang posisi juara atas itu sebenarnya posisinya bisa ikan yang ukurannya nggak harus 60 gede banget segala macam gitu, enggak gitu loh. Jadi teman-teman juga sudah bisa mulai bermain di XL dengan ikan yang tidak terlalu besar. Karena kenapa saya ngomong gitu? Karena di sebelahnya kita bawa ikan gede banget. Salah satu yang terbesar di sini dan mulus. Nah ini belum berkesempatan untuk mendapatkan nominasi juara gitu loh. Jadi sebenarnya yang saya bingung di sini ya, saya masih bingung sih sebenarnya dengan sistem penjuriannya, tapi bukan bingung terus kita mau menyalahkan. Kita juga mau tanya ke teman-teman kira-kira sebenarnya kayak gimana sih gitu. Karena menurut saya kadang-kadang kalau sistem poin, ketika semua orang yang menilai itu mempunyai pemahaman yang sama, mungkin itu akan bisa jalan. Tapi ketika dua orang mempunyai standar yang berbeda, begitu jumlahin, takutnya pas lagi penjumlahan ada yang jomplang gitu loh. Terus pas di rata-rata jadinya kurang baik atau gimana gitu loh. Tapi ya kita sih tetap puas-puas aja sih sebenarnya sama hasilnya. Nah terus kita terakhir nggak ada ya, kita udah bawa 4 ya. Udah 4. Nah kita mau kasih lihat YC-nya teman-teman. Ini YC-nya hari ini agak sedikit capek mungkin. GC-nya ini agak tidak berenang. Tapi ini dibilang salah satu ikan yang warnanya juga lumayan baik. Saya nggak bisa mereview terlalu banyak kalau yang ini. Kalau tadi saya mereview karena itu ikan saya sendiri. Yang ini semoga nanti benang ya, supaya bisa ada footage-nya dan segala macam. Teman-teman lihat sendirilah nanti footage-nya kayak seperti apa. Dan beberapa juara-juara lainnya juga akan kita tampilkan ya. Nah jadi teman-teman itu sekilas tentang kontes di kelas XL.
Ya kita nanti kalau berkesempatan kita akan mulai mencoba bicara juga sama salah satu juri, karena memang saya ada koneksi dan saya temenan sama juri juga. Kita pengen tahu sih sebenarnya pakemnya seperti apa. Mungkin kita kan udah lama nggak kontes, kita juga nggak ngerti sebenarnya yang dicari itu apa, perbedaannya gimana, apa yang terjadi di dalam itu menarik banget loh teman-teman. Dan kita mungkin bisa ngomong sama salah satu atau kayak beberapa juri gitu loh. Nah kita juga bawa dari tempat kita itu sebenarnya ada satu ikan customer juara 2 guys teman-teman di L Junior. Ini ikannya itu salah satu ikan yang menurut saya lumayan sulit untuk di-tanning karena posisinya ikan ini itu warnanya suka naik turun gitu loh, swing. Nah kalau dilihat ini juga salah satu ikan yang udah mulai kecapean juga di hari ketiga gitu. Kalau teman-teman lihat ikan-ikan di hari ketiga tuh biasa udah mulai kuncup. Makanya pastikan ketika teman-teman masukin ikan teman-teman ke kontes itu dia dalam keadaan yang bener-bener fit. Kalau nggak nanti kasihan. Nah pas pulang kayak gini kita harus dongkrak lagi dengan air yang bagus, dengan vitamin yang bagus, dengan pola rawatan yang bagus. Terus juga nggak bisa langsung kita kasih makan pus langsung karena dia habis puasa lama, habis berubah air, habis capek. Nah kenapa nggak bisa dikasih makan langsung banyak? Ya kayak manusia aja, nanti takutnya begah. Kalau teman-teman lihat beberapa air di sini juga ada yang hijau sebenarnya dan ada yang bening. Nah ini juga teman-teman bisa ngeliat sebenarnya ini perbedaan dari kemungkinan besar cara packing atau cara ngerawat ikan ini juga gitu. Karena kalau misalnya kita packing dan kita tanning di air hijau biasanya ada sedikit air hijau yang ke bawah sehingga ini jadi bibit sebenarnya. Jadi teman-teman juga bisa bedain. Oh, nah teman-teman juga bisa ngeliat di ikan-ikan yang airnya hijau apa segala macam, apakah sebenarnya ada nggak sih perbedaan karakter warna, ada nggak sih sebenarnya nilai positifnya gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa oh iya ya yang di-tanning sama air hijau itu warnanya lebih cerah, kalau ternyata ikannya warnanya lebih tahan atau ternyata stamina-nya lebih bagus, nah nanti ke depannya teman-teman bisa narik garis lurus sebenarnya bagus nggak atau air hijau. Nanti kita akan bahas lagi. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau kita ngebahas konten itu ulang karena nggak ada biasanya kita ngevlog kayak gini dan segala macam ulang dan dibahas bener-bener satu persatu, teman-teman boleh komen juga. Nah ini ikan terakhir yang akan kita bahas di kontes ini. Mohon maaf kita ngevlognya agak cepet-cepet. Ini adalah granate, ikan yang tadinya ibaratnya belum berprestasi lah ya. Nah kita sempat mendapatkan juara 5. Nah ini sebenarnya sedikit sayang posisinya karena sebenarnya si granate ini warnanya tuh jauh di atas ini sebenarnya. Kemarin itu dia ini sempat udah lumayan ngeblok, kita rawat dan sebelum kontes itu kita sempat harus melakukan corrective surgery sebenarnya di ekornya. Kenapa? Di ekornya itu sempat tumbuh sedikit kutil yang akhirnya dikerjakan oleh Mas Dwek. Nah kita teman-teman lihat sebenarnya udah nggak ada lagi, sangat bersih. Cuman harga yang harus kita bayar adalah warnanya ini habis gitu. Tapi ya dengan warnanya habis, dia warnanya masih cerah dan masih bisa mendapatkan juara 5 gitu. Nah kalau saya lihat sebenarnya teman-teman di kontes ini dan di kontes-kontes yang selalu ada ini, kebanyakan yang menang-menang ini sebenarnya ikan-ikan yang overallnya lumayan aja. Maksudnya kita nggak perlu pakai ikan yang spektakuler segala macem, harus mewah, dayungnya harus sampai anus, ekor harus gede banget, enggak juga sebenarnya. Teman-teman bisa mulai dengan ikan-ikan yang ibaratnya overall dan harganya masih nyaman di kantong. Yang mesti teman-teman lakuin adalah belajar cara gimana grooming ikan itu baik, grooming ikan itu bagus, sehingga ikan itu bisa show dengan maksimal. Nah kalau teman-teman udah bisa mulai belajar itu dan semuanya itu bisa didapatkan dari vlog kita satu persatu, walaupun penjudulannya kurang baik, teman-teman bisa mungkin beberapa waktu lihat-lihat ke video-video yang lama dan pasti ada sebuah pembelajaran di situ. Jadi mungkin kali ini vlog kita singkat, mungkin agak beda. Kalau biasanya kontes kita cuma ngatain ikannya, kita mencoba memberi sedikit insight dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang bisa dipelajarin. Kalau teman-teman suka konten kayak gini, komen juga ya. Terima kasih udah nonton MikeRed.vlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.